Gila guys, ngeri banget ini guys. Indonesia bakal mengcopy paste strategi bisnisnya Cina yang selama ini udah tau lah mereka download sumber daya alam dari negara-negara yang lebih kecil terus diproses di pabrik-pabrik Cina dan mereka bisa ekspor dapat cuan lebih besar. Lu tau nggak Indonesia bakal menjadi dan melakukan hal yang sama seperti Cina tapi lebih pintar lagi karena sekarang kita tidak melibatkan US dollar, malah kita bisa mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap mata uangnya Amerika Serikat. Loh kok bisa sih Indonesia bisa jadi the next China, bisa meningkatkan ekspornya, hasil industri manufacturingnya tanpa bergantung dengan US dollar? Kalau lu penasaran, lu jangan skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman udah tahu lah ya yang namanya dolar itu makin lama makin powerful di Indonesia, rupiah makin lama makin lemah. Dan Indonesia kalau makin sering impor bahan baku terus bayarnya pakai US dollar, udah pastilah ya yang namanya rupiah bakal makin terus melemah. Kenapa? Ya karena kita impor terigu bayar pakai dolar. Lu kan suka makan bakmi. Kita impor tahu tempe bayar apa? Pakai dolar juga. Karena bahan bakunya kacang kedelai. Kita impor dari Amerika Serikat. So dari situ lu bisa lihat semakin banyak yang kita impor nih bahan baku, makin hancur lah rupiah Indonesia. Nah ternyata sekarang kita ada metode baru nih supaya Indonesia tidak jadi budak US dollar. Tetapi industri kita bisa tetap tumbuh. Gimana caranya? Ada yang namanya teknologi barter guys. Jadi ilmu dagang masa lalu zaman purbakala hari ini hidup lagi. Karena Indonesia dan Filipina udah sepakat nih guys buat bikin perjanjian dagang yang tidak melibatkan US dollar. Jadi sistemnya sistem barter, nilainya tembus 6 triliun. Terus gimana caranya guys ya supaya Indonesia bisa mengurangi ketergantungan terhadap US dollar buat impor bahan baku? Padahal kan nggak mungkin juga ada negara lain yang mau ya. Jadi ini metode yang baru-baru ini kita bikin sama Filipina. Ini canggih sih menurut gua. Kenapa? Karena sekarang dengan metode barter ini nilainya sekitar 350 juta US dollar atau 6,3 triliun. Ini murni kita lakukan buat barter komoditas bersama negara Filipina. Jadi menurut gue ini langkah strategis nih yang bisa mengurangi ketergantungan terhadap mata uang dolar Amerika Serikat. Dan juga bisa membantu menghemat cadangan devisa kita. Karena kita nggak usah lagi impor dalam mata uang US dollar. Nah kenapa Indonesia penting banget guys buat bisa mengurangi ya ketergantungan terhadap mata uang US dollar nih. Ya pertama lu tahu lah ya yang namanya Indonesia kalau ngutang itu suka pakai dolar. Akibatnya apa? Lu tahu namanya juga lu utang dalam dolar berarti lu bayar bunganya nanti dalam dolar juga. Nah kalau rupiah nilainya makin melemah, ujung-ujungnya beban pembayaran bunga utang itu ya makin tinggi lagi karena nilai rupiahnya terus menerus naik. Walaupun misalkan bunganya cuma 100 juta dolar, tapi rupiahnya kan naik terus. Karena kita penghasilannya dalam rupiah. Dan ini penting guys, karena lu tahu ya suku bunga di Amerika Serikat gue yakin sih bakal higher for longer. Bahkan bisa jadi bakal dinaikin lagi nih suku bunga di Amerika Serikat yang artinya beban bunga kita bakal makin ekstrim, tinggi. Per bulan Februari 2026 kemarin aja kita aja udah punya beban utang itu sampai 7,6 kuadriliun loh. Gila nggak? Dan ini bisa naik terus. Kenapa? Kalau rupiah makin melemah. Nah yang kedua ini yang gue bilang, impor terhadap barang-barang kita itu bakal makin mahal. Padahal Indonesia itu sukanya apa? Jadi budak negara lain. Mulai dari bahan baku industri ya sampai bahan pangan ya kita itu sukanya impor dari luar negeri. So ketika dolar naik, ujung-ujungnya biaya impor bahan-bahan ini ikut naik juga. Kalau biaya impor ikut naik artinya apa? Harga produknya nanti juga bakal naik. Ujung-ujungnya jadi inflasi guys. Artinya ya harga barang bakal makin naik tinggi. Jujur aja teman-teman hari ini merasa gak sih harga barang-barang makin lama makin naik tinggi? Ya itu dia. Karena apa? Cita-cita rakyat Indonesia adalah menjadi budak negara lain. Khususnya apa? Budak US dollar. Jadi US dollar itu udah jadi mata uang dunia. Itu juga udah jadi reserve currency. Termasuk di Indonesia cadangan devisa kita pun divaluasi dalam US dollar. Kita memang udah jadi budaknya petrodolar lah. Itu realita. Dan bukan cuma di Indonesia. Mayoritas negara di planet bumi ini juga ketika mereka berdagang ya mereka lakukan itu pakai US dollar. Dan kalau makin banyak kebutuhan dolar yang kita gunakan untuk impor barang-barang itu, artinya bakal makin banyak rupiah yang harus kita gadaikan. Contoh gini ya, ingat ya, hobi rakyat Indonesia itu beranak guys. Tiap hari brojol aja anak baru. Anak baru nanti kasih makan apa? Tahu tempe. Lu tahu impor kacang kedelai kita dari Amerika 21 triliun guys tiap tahun guys. Artinya makin tambah tahun makin banyak orang brojol manusia baru, makin tinggilah impor kedelai dari Amerika. Inilah bahan baku tahu gejrot lu. Atau lu suka makan gado-gado, atau lu suka makan ketoprak, kecapnya itu dari kacang kedelai bro. Impor itu loh. Jangan anggap remeh loh. Artinya makin banyak penduduk Indonesia, makin bertumbuh populasi kita, makin banyak juga impor bahan baku dari Amerika Serikat. Artinya makin banyak rupiah yang harus ditukar ke dolar, digadaikan rupiah kita.
Terus dolarnya buat impor kacang kedelai. Bukan cuma itu, kita impor juga gandum karena lu punya hobi apa? Makan roti, makan pizza, makan spaghetti. Lu suka makan mie rebus, lu suka makan mie goreng, itu semua bahan bakunya apa? Tepung terigu. Tepung terigu dibuat dari gandum. Data menunjukkan impor gandum kita dari Australia aja 1 tahun bisa tembus 15 triliun. Dari Kanada tembus 14 triliun. Kalau di total itu kita udah tembus 60 triliun guys. Jadi dari sini lu ngeri banget, Indonesia itu udah betul-betul dimanipulasi untuk makan makanan yang bahkan tidak bisa tumbuh di negara kita sendiri. Lu harus mulai bertanya-tanya apa yang goblok dengan negara ini. Bisa-bisanya kita memakan makanan yang tidak bisa tumbuh di tanah kita sendiri. Dan kita anggap itu makanan pokok. Apa makanan pokok lu hari ini? Mie goreng. Apa lu tadi sarapan? Tahu tempe. Gila bro, itu bukan makanan Indonesia bro. Gak bisa tumbuh di tanah kita itu. Tapi kita tertipu loh. Akibatnya apa? Ya makin tambah tahun makin tambah manusia baru lahir lagi ya. Impor terigu makin banyak. Impor bensin makin banyak. Karena orang-orang suka pengen naik mobil baru, naik motor baru, penjualan jutaan setiap tahun. Bahan bakunya dari mana? Bahan bakarnya kita impor. Kita budak lagi-lagi cita-cita orang Indonesia memperkaya negara Singapura. Lu lihat 1 tahun kita impor berapa? 200 triliun bensin dari Singapura. Kan goblok. Gak kurang dari Singapura kita impor lagi dari Malaysia. Nilainya bisa 81 triliun. Gila, rupiah ditukar ke dolar, dolarnya dipakai buat belanja minyak ke Singapura. Orang Singapura makin kaya, orang Indonesia dapat apa? Penyakit ispa, stunting. Habis. Malaysia tambah kaya raya, Arab Saudi tambah kaya raya, kan bodoh. Dan lu gak bisa lolos. Oh yaudah Pak, kalau gitu besok saya gak usah makan lagi oncom. Saya gak mau lagi makan ketoprak, saya gak mau makan lagi tahu tempe. Jadi lu mau makan apa? Ikan goreng. Lu makan ikan goreng bagus. Ikan lu semoga hasil mancing ya di Tanjung Priok. Atau minyak gorengnya lu pakai minyak kelapa sawit dari Jambi. But at least lu tetap gak bisa lolos guys dari barang impor. Kenapa? Karena buat lu makan ikan goreng dari Tanjung Priok itu, lu harus hidupin kompor. Kompornya pakai gas LPG. Gas LPG-nya lu impor dari Amerika Serikat. Gasnya lu impor dari Amerika Serikat nilainya 22 triliun. Gila lu. Lu gak bisa lolos dari barang-barang impor. Ingat sekali lagi ini membuktikan apa? Mayoritas rakyat Indonesia lahir di planet bumi ini untuk memperkaya petani di Amerika Serikat. Untuk memperkaya apa? Pengusaha migas, mafia-mafia itu yang sekarang dibelain jadi koruptor. Dibelain sama influencer media-media bayaran. Tugas lu apa? Ya lu memperkaya mereka. Mafia migas Singapura, mafia migas Malaysia, petani-petani Amerika Serikat dan Australia. Itu tugas lu dilahirkan di bumi Indonesia ini. Sedih gak sih lu? But ya udahlah, itu nasib lu lah. Semoga sekarang Indonesia jadi bisa lebih baik. Kenapa? Karena ada satu hal yang menurut gua luar biasa mengejutkan. Yaitu apa? Kita bisa bikin deal perdagangan dengan Filipina tanpa perlu menjadi budak petrodolar. Karena sekarang kita barter dengan negara Filipina. Tidak pakai dolar. Wih, gimana caranya nih? Jadi kita sekarang ada 2 komoditas nih guys yang kita coba barter dengan Filipina. Jadi yang pertama itu serat abaka. Itu pohon pisang dari Filipina. Ditebang pohonnya, batangnya itu bisa jadi kain loh. Nah yang dilakukan Filipina apa? Dia ekspor hilirisasi ke Indonesia karena mereka gak siap industrinya di sana. So serat abaka itu dikirim ke Indonesia, di Indonesia nanti diproses. Berubah jadi tekstil, berubah jadi garment. Kita kirim balik ke Filipina. Nah nilainya ketika kita udah kirim balik itu udah tembus 900 miliar guys ini nilainya. Tapi di sini gak ada dolar yang dilibatkan. Jadi murni mereka itu outsourcing. Indonesia jadi pusat outsourcing industri-industri yang ada di Filipina karena mereka nggak sanggup. Mereka nggak ada hilirisasi. Mereka terbiasa ekspor sumber daya alam. Nah Indonesia hebat nih artinya. Kita udah kayak Cina nih. Kita udah kayak Amerika Serikat. Kita download sumber daya alam dari negara lain. Yang pertama kita uji nih abaka nih. Kita impor bahan baku dari Filipina. And then kita ekspor, udah jadi nih, jadi garment, jadi tekstil ke sana. Nah yang kedua nih hebat juga nih. Yang kedua Indonesia impor biji besi, bahan baku, biji besi, iron ore. Kita impor dari Filipina, ingat ya Filipina gak punya smelter, yang punya itu siapa? Indonesia. So kita impor dari Filipina, berton-ton, masuk ke Krakatau Steel, diproses jadi baja, terus kita ekspor lagi ke Filipina. Nilainya, 5,4 triliun guys. Jadi selama ini kan lu udah tau lah Indonesia zaman dulu dikadalin terus ya sama Singapura. Kita punya minyak bumi, apa yang kita lakukan? Kita ekspor ke Singapura. Kan goblok. Diproses di Singapura terus kita impor lagi di sini. Udah jadi aftur, jadi pertama. Tapi aneh banget. Masa Indonesia ekspor minyak bumi ke Singapura terus kita impor lagi? Tapi itulah realitanya Indonesia zaman dulu tolol dan goblok guys. Ya sekarang kita udah agak mendingan nih. Kita sekarang gantian ya, kita ngadalin negara-negara lain. Kita masukin sumber daya alam mereka, kita proses di pabrik di sini, ciptakan lapangan kerja di sini. Terus nilainya udah jadi naik dong. Tadinya biji besi kotor, sekarang kita udah bisa ekspor baja guys. Seru nih.
Apalagi di sini kita nggak menggunakan mata uang dolar ketika kita impor abaka dari Filipina, ketika kita impor biji besi dari Filipina, kita nggak pakai dolar, jadi rupiah tidak melemah. Karena ya metode yang kita lakukan sekarang murni barter nih. Dan suka nggak suka kerjasama barter ini bisa loh meningkatkan, memperkuat rantai pasok industri tanah air di Indonesia. Ujung-ujungnya menciptakan peluang ekonomi di kita. Karena setiap ton nih guys, biji besi yang masuk ke Indonesia pasti butuh kenet, butuh sopir truknya, butuh karyawan buruhnya, butuh investasi smelternya. Yang ujung-ujungnya apa? Menciptakan pekerjaan bagi tenaga kerja lokal kita, engineer kita, insinyur kita, teknologi metalurgi kita. Jadi berkembang nih industri tanah air. Yang kedua, ini juga bisa menggerakkan perusahaan logistik, pelabuhan, sampai industri manufaktur nasional. Karena sekarang produk-produk bahan baku itu nanti diekspor kembali sebagai produk baja yang nilainya lebih tinggi guys. Artinya Indonesia udah nggak lagi cuma jual beli komoditas sumber daya alam dijual murah ke luar negeri. Tetapi sekarang Indonesia sudah mampu memberikan nilai tambah terhadap barang-barang impor yang kemudian dimasukkan di Indonesia, diolah oleh industri tanah air dan nilai tambahnya diekspor sehingga memberikan nilai yang jauh lebih tinggi untuk ekonomi Indonesia guys. Nah ini menurut gue kabar baik lah, apalagi terkait abaka. Karena gue baru pulang dari India dan gue lihat di situ banyak tekstil-tekstil yang organik. Lu tau lah, orang India itu mayoritas vegetarian. Mereka tidak mau makan makanan yang berbasis binatang. Mereka sukanya makan makanan yang dari tumbuh-tumbuhan. Ya karena memang itu kepercayaan mereka lah. Dan jadi budaya akhirnya di mereka. Nah ini bisa jadi keuntungan karena ketika gue lihat kain-kain di sana, banyak yang bahan dasarnya itu bukan dari binatang, tapi dari tumbuhan. Dan ternyata banyak produk-produk kain di India itu asalnya dari Bali, dari serat pisang guys. Dan ini kabar baik buat industri tekstil Indonesia karena hari ini kita lagi tertekan nih kondisi tekstil di tanah air. Bukan cuma gara-gara ada profesor cap kaki 3 hobinya impor kolor dari Malaysia, thrifting yang menghancurkan industri tekstil, bukan cuma itu doang, itu memang parah. Tapi kita juga banjir impor barang-barang tekstil yang jauh lebih murah dari negara-negara lain. Tapi mau dicegah juga susah karena daya beli masyarakat juga lagi turun. Dan ujung-ujungnya ya kalau makin banyak impor-impor ilegal apalagi masuk di Indonesia diizinkan, ya siap-siap aja lu PHK massal bakal terjadi di mana-mana. Dan ini bukan hanya terjadi di bisnis tekstil aja guys. Karena kalau lu lihat ya di Indonesia sekarang, bisnis besi dan baja, industri besi baja kita juga lagi tertekan. Gara-gara apa? Gara-gara ya permintaan domestik melemah, terus market lokal dibanjirin barang impor yang harganya jauh lebih murah. Kenapa barang impor jadi lebih murah? Jujur aja karena harga baja di tingkat dunia itu juga lagi tertekan kan. Gara-gara oversupply dari siapa? China. Dan menurut Asosiasi Besi Baja Indonesia ya memang faktanya 55% kebutuhan baja nasional hari ini ya memang masih dipenuhi oleh barang impor. Artinya barang lokal itu cuma 45% kemampuan suplainya mereka. Kenapa bisa begitu? Karena pengusaha baja lokal beban produksinya sangat-sangat tinggi. Kalah bersaing sama pengusaha Cina. Yang di sana ya mereka full support lah dari negara dan mereka bisa tekan komponen biaya mereka sendiri. Unik juga ya. Padahal bahan bakunya dari kita loh. Nikelnya itu dari kita loh. Ajaib nih, batu baranya bahkan juga sampai dari kita. Buat ngelebur stainless steel itu juga dari kita. Tapi kok bisa ya biaya produksi mereka lebih murah dibandingkan Indonesia? Jangan-jangan ada faktor subsidi dari negara. Jadi gak fair nih pertarungannya nih. Baja lokal yang fight sendirian versus baja impor yang didukung oleh negara China guys. Anyway kita hari ini gak mau bahas itu. Hari ini kita mau bahas inovasi baru di dunia perdagangan internasional pakai metode barter ini guys. So apa ya untungnya buat Filipina? Kenapa dia mau barter sama Indonesia? Simple ya, namanya negara Filipina dia tidak melakukan investasi jauh-jauh hari di bidang hilirisasi. So terpaksa mereka harus belajar. Nah inilah proses pembelajarannya Filipina membangun industri tanah airnya sendiri. Tapi mereka udah terlanjur bikin target. Target apa? Di tahun 2030 minimal 70% kebutuhan stainless steel dalam negeri mereka itu harus dari lokal. Tapi kan mereka gak ada pabrik guys. So yang dia lakukan, dia outsourcing hilirisasinya. Dia cari Indonesia. Indonesia buka jasa hilirisasi karena kita udah punya terlanjur smelter banyak banget. So yang dilakukan Filipina, dia ekspor raw material ke Indonesia. Nanti hasil jadinya biji besi Filipina itu bakal balik lagi ke Filipina. So dengan mereka ekspor biji besi mereka ke Indonesia, mereka gak perlu lagi kalau zaman dulu ya, mereka untuk memproduksi stainless steel itu mereka harus impor banyak bahan bakunya. Karena buat masak stainless steel itu butuh bauksit, butuh aluminium, butuh nikel. Ujung-ujungnya apa? Mereka impor lagi, keluar lagi, bocor lagi dolar mereka buat impor bahan baku, bahan-bahan setengah jadi buat masak itu di Filipina. Tapi dengan mereka melakukan outsourcing, jadi hilirisasinya itu pakai jasa Indonesia, mereka udah gak perlu lagi itu karena Indonesia udah punya batu baranya, Indonesia punya nikelnya, Indonesia punya bauxitnya. Mereka tinggal kirim biji besinya ke Indonesia.
So mereka banyak hemat kebocoran devisa dibanding mereka bayar dolar buat impor itu satu-satu. Jadi dalam jangka pendek mereka bisa dapat memenuhi kebutuhan domestik mereka 70% tuh pakai bahan baku material mereka sendiri tanpa melemahkan mata uang mereka. Ya ini menarik sih. Dan ini menguntungkan juga buat Indonesia karena terjadi hilirisasi di sini, makin banyak proyek lah pengusaha-pengusaha smelter dalam negeri. Dan kenapa Filipina bisa untung juga di sini? Karena lu tahu ya, Indonesia sama Filipina itu udah berdagang bertahun-tahun. Yang terjadi di Filipina apa? Mereka itu selalu defisit dagang sama Indonesia. Ya kalau sekarang pakai dolar lagi makin lebar nih defisit dagangnya. Nah, di sini kenapa ini jadi win-win guys? Karena lu tahu nggak sih di tahun 2025 aja ya, nilai perdagangan Indonesia dengan Filipina itu 214 triliun. Dan dari 214 triliun itu ternyata lebih dari 50%-nya alias 150 triliun itu surplus dagangnya Indonesia. Jadi Indonesia ekspor kalau Filipina 150 triliun, kita impor dari Filipina cuma sekitar 64 triliun guys. Sedih banget nih Filipina. Memang dia semuanya barang impor pas gua ke sana. Sedih deh mereka. Nah di tahun 2026 gimana? Di tahun 2026 Januari, Februari, Maret, April cuma 4 bulan pertama nih. Belum selesai loh tahun 2026. Itu kita nilai dagang kita sama Filipina itu sudah tembus 74 triliun. Dan dari 74 triliun itu ternyata 52 triliunnya surplus dagang Indonesia guys. Jadi lu udah bisa lihat ya Indonesia di sini cuan banget lah. Cuan banget. Karena kita diprediksi full year ini aja kita bisa tembus 150 triliun lagi surplus dagang dengan Filipina. Gila sih Indonesia bisa jadi surganya hilirisasi nih kalau begini terus bakal makin banyak loh negara-negara di luar sana yang ekspor sumber daya alamnya di Indonesia and then kita proses dalam negeri dan kita jual lagi ke mereka dengan harga lebih mahal. Lama-lama kita bisa jadi Cina-nya Asia Tenggara nih guys. Kalau kita bisa bikin industri hilirisasi yang sehat lah di sini. Dan sebetulnya ya kesepakatan barter gaya Filipina Indonesia yang ada di tahun 2026 ini bukan gaya baru loh. Karena kita udah pernah lakukan itu di eranya si Soeharto lah waktu dia jadi presiden. Jadi waktu itu tahun 1996 Indonesia sama Thailand udah pernah jalanin skema barter pesawat buatan IPTN dengan beras dan gula dari Thailand. Kenapa waktu itu kita setuju ya tuker beras sama pesawat kayak malu-maluin ya? Emang tujuan kita saat itu bukan buat cadangan devisa, nggak ada hubungan dengan US dollar. Kenapa kita mau barter saat itu? Karena kita mau mempopulerkan kepada dunia Indonesia sudah bisa bikin pesawat sendiri. Harapannya makin banyak negara-negara yang paham, yang tahu, dan ujung-ujungnya bakal order bayar pakai duit beneran, bukan pakai beras ketan kayak si Thailand ini guys. Tapi itu yang membuktikan bahwa di dunia ini ada realitanya antar negara bisnis itu kagak pakai duit, tapi pakai barter. Dan ini bukan cuma sama Thailand, bukan cuma sama Filipina. Kita tahun 2023 udah pernah barter dengan negara Mesir guys. Jadi saat itu Indonesia kan punya kopi bagus-bagus. Kita mau makin populer lah kopi kita di luar negeri. So yang dilakukan apa? Kita ekspor kopi, tapi nggak dibayar pakai duit, di barter. Barter dengan apa? Barter dengan anggur dan delima dari Mesir. Ya nilainya masih kecil sih, cuma sekitar 1,5 miliar rupiah lah. Tapi ini bisa jadi awal yang baik lah, biar makin banyak orang-orang yang kenal tentang produk pertanian khususnya kopi ya dari Indonesia guys. Dan bukan cuma Indonesia doang sih yang pernah begini loh. Lu tau gak negara Rusia? Rusia itu juga udah pernah pakai skema barter dengan negara yang namanya Pakistan. Tahun 2024. Mereka barter komoditas pertanian yang ada di Pakistan karena mereka pengen menghindari ya sistem perbankan barat. Jadi tau lah lu tahun 2024 itu ya Rusia itu perang sama Ukraina. Akibatnya apa? Dolar itu di freeze. Swift itu di freeze, lu udah gak bisa lagi transfer duit dari Rusia ke luar negeri atau dari luar negeri ke Rusia, dipersulit lah. Amerika Serikat kan yang punya sistem perbankan dunia ini, mereka bosnya bro, dimatiin itu selesai loh. So apa yang dilakukan dengan Rusia, dia kan tetap harus kasih makan rakyatnya, tapi dia udah gak bisa lagi impor barang-barang makanan dari luar negeri. Yang dilakukan oleh Rusia dia barter, dia punya yang namanya chickpeas. Chickpeas ini kacang Arab guys, terus dia punya lentils. Lentils ini kacang-kacang protein tinggi, itu produk Rusia. Dia ekspor ke Pakistan, tapi nggak terima duit. Karena saat itu nggak bisa lu terima duit. So apa yang dia lakukan? Pakistan jangan bayar pakai duit, bayar pakai kentang, bayar pakai beras, bayar pakai jeruk mandarin. So ini yang dilakukan oleh kedua negara ini. Yang satu kirim kacang-kacangan protein tinggi, yang satu kirim beras, kentang, karbohidrat tinggi. Jadi ada 20.000 ton kacang Arab dari Rusia yang ditukar dengan 20.000 ton beras dari Pakistan. Selain itu dia juga tukar 15.000 ton kacang Arab punya Rusia. Ditambah 10.000 ton miju-miju dari Rusia yang ditukar dengan 15.000 ton jeruk mandarin dan 10.000 ton kentang dari Pakistan guys. So dari sini udah bisa lihat lah ternyata memang di dunia internasional masih pakai teknologi zaman primitif ya. Lu kagak pakai koin, gak pakai duit, gak pakai dirham, gak pakai emas, lu pakai barter. Menarik nih. Dan ini juga bisa jadi masalah sih kalau seandainya makin banyak negara percaya sistem barter, ujung-ujungnya apa? Penggunaan dolar bahkan berkurang. Artinya bisa terjadi dedolarisasi loh, bukan karena keluar mata uang BRICS yang baru, enggak, tapi karena semua orang pakai sistem barter. Gila ya.
Well anyway, menurut lu gimana nih guys? Bisa nggak ya kerjasama Indonesia dengan Filipina ini mengurangi ketergantungan US dollar di Asia Tenggara nih? Atau justru malah jadi bahaya ya, karena kita jadi nggak dapat penghasilan dari ekspor. Karena ekspor itu kan seharusnya mendatangkan devisa. Jadi rugi dong kita nggak terima devisa. Gimana guys? Dan yang paling penting guys, menurut lu ya, kenapa Filipina itu mencari Indonesia ya sebagai mitra hilirisasinya? Kan dia bisa aja ekspor sumber daya alam dia ke pabrik-pabrik yang ada di Cina. Kenapa malah mereka memilih Indonesia jadi mitra hilirisasinya ya, bukannya negara Cina? Kenapa nggak Vietnam? Menurut lu apa alasan sebenarnya Filipina memilih Indonesia guys? Dan lu setuju nggak kalau Indonesia terus-menerus melakukan sistem barter kayak begini guys? Impor sumber daya alam dari luar negara tanpa perlu keluar US dollar, tanpa perlu bayar, dan jadikan Indonesia pusat hilirisasi. Begitu nilai tambahnya naik, karena tadinya cuma bongkahan batu, sampah, kita rubah menjadi stainless steel, nilainya udah lebih mahal. Kita lakukan itu buat semua komoditas lah. Kita hilirisasi di sini. Menurut lu Indonesia bisa jadi the next China gak sih guys? Dan ini sebetulnya kabar buruk atau kabar baik ya buat kawasan Asia Tenggara kalau Indonesia bisa jadi the next China. Dan kalau itu jadi kenyataan, menurut lu emiten apa nih yang bakal diuntungkan guys? Share dong pandangan kalian di kolom komentar di bawah ini. Semoga video kita bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.